Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Menghebat Bersama. Gimana kabarnya guys? Sehat, 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 sehat? Atau gimana? Atau teh aku lagi banyak masalah? Teh aku lagi ngedown? Teh aku lagi sedih banget nih? Teh ini Januari kenapa sih dar-dar-dor banget? Gak apa-apa kalau misalkan kamu lagi ada di fase-fase yang berat banget. Aku cuma mau ngucapin terima kasih banyak sudah bertahan. Terima kasih banyak tidak menyerah terhadap keadaan. Kamu hebat, kamu kuat. Dan terima kasih juga sudah mampir ke channel YouTube ini. Terima kasih sudah mau belajar untuk memperbaiki diri khususnya memperbaiki tentang ranah public speaking. Dan selamat datang kembali di channel Menghebat Bersama, sebuah channel yang akan menemani proses bertumbuhnya kamu. Hari ini, aku seperti biasa akan sharing-sharing kepada kamu semuanya tentang public speaking. Sekarang berarti episode ke-8. Buat kamu yang belum nonton episode 1, 2, 3, sampai ke-7, boleh ditonton terlebih dahulu, karena banyak hal yang perlu kamu tanamkan, banyak hal yang perlu kamu latih, dan banyak hal yang perlu kamu pelajari. Karena hari ini, aku ingin membahas tentang salah satu postinganku di Instagram kemarin sore kalau gak salah ya. Kalau gak salah berarti benar. Kemarin tentang cara mengubah cara bicara, maka akan mengubah hidupmu. Apakah benar, Teh Indah? Kalimat ini aku temukan ketika baca buku namanya, judul bukunya itu adalah Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo Hyang. Ketika aku baca buku tersebut, aku berpikir nih, emang benar kalau misalnya kita mengubah cara bicara, itu bisa mengubah hidup kita. Pada akhirnya, aku tidak bisa mengambil kesimpulan ini benar atau tidak sebelum aku merasakan itu, sebelum aku menjalani itu, sebelum aku eksperimen tentang hal itu. Dan hari ini, aku sudah ada di posisi bahwa aku sudah bereksperimen tentang kalimat tersebut. Dan aku setuju, cara bicara itu akan menentukan bagaimana kehidupan kita. Ketika kita mengubah cara bicara kita, mengubah ini bukan berarti operasi suara jadi suaranya beda gitu. Assalamualaikum, enggak. Enggak jadi suaranya beda, enggak. Tapi bagaimana cara kita memperbaiki gaya penyampaian kita kepada orang lain, kita memperbaiki komunikasi kita memperbaiki koordinasi kita barangkali dengan orang lain, dengan orang-orang yang ada di organisasi dan lain sebagainya. Dan itu kerasa banget, teman-teman. Setelah aku mendalami tentang public speaking, aku belajar mendalami public speaking dari tahun 2021 ya. 2021 aku udah mulai konten-konten, teman-teman. Tapi 2019 aku sudah ada ketertarikan dalam ranah public speaking. Ketika aku masuk kuliah, aku coba untuk mengeksplor diriku, membedah diriku, ya potensiku tuh apa sih sebenarnya. Oh, ternyata aku suka ngobrol sama orang, aku suka tampil di hadapan banyak orang. Aku coba latih, ikut lomba, menang. Alhamdulillah kalah coba lagi gitu. Hingga pada akhirnya, oh ternyata aku jatuh cinta dengan skill ini. Dan aku ingin skill yang aku miliki bukan hanya untuk diriku saja, tapi aku bagikan kepada orang lain. Dan tahun 2024 pertengahan, aku coba untuk membagikan tentang apa yang aku dapatkan, apa yang aku alami tentang public speaking melalui konten di sosial media, yaitu Instagram. Dan qadarullahnya, ternyata emang bener ya. Ketika aku coba untuk memperbaiki diriku, memperbaiki cara penyampaianku, memperbaiki bagaimana gaya bicaraku ketika di hadapan banyak orang, ternyata benar mengubah hidupku. Yang asalnya aku nggak bisa tuh tampil di hadapan banyak orang, aku bukan siapa-siapa, tapi ketika ikutan lomba dan dapet juara, aku jadi disegani dan dianggap ada. Ya gak sih? Kadang kita itu akan dianggap ada ketika kita sudah memperlihatkan apa sih potensinya kita. Apalagi kalau misalkan di antara orang-orang yang keren, di antara orang-orang yang hebat, kita hanya remahan rengginang. Ketika kita merasa kita hanya remahan rengginang, ya kita jangan insecure. Harusnya kita berpikir, apa yang bisa saya tonjolkan? Supaya apa? Supaya saya bisa dianggap ada. Supaya saya bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain dengan apa yang saya miliki. Iya kan? Dari sana ikut lomba, alhamdulillah dapet juara. Orang-orang ngeh, oh Teh Indah tuh punya skill ini ya. Oh Teh Indah tuh suaranya enak ya, kayak penyiar misalkan kayak gitu.
aku coba dalami itu. Aku coba sharing-sharing di sosial media, di Instagramku, barangkali ada followers-followersku yang nonton video ini. Terima kasih sudah memfollow Instagramku. Semoga apapun yang aku berikan ada manfaatnya dan ada kebaikannya. Kalau ada keburukannya, mohon untuk dikoreksi dan jangan diambil. Tapi kalau ada kebaikan, silahkan teman-teman mau ambil, mau bagikan lagi kepada orang lain, silahkan. Dan alhamdulillah, niatnya sih awalnya pengen berbagi aja sih ya. Pengen berbagi sebagai bentuk rasa syukur aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan banyak nikmat kepada diriku. Banyak banget kemudahan-kemudahan yang aku rasakan. Dan aku berpikir apa sih yang aku bisa berikan kepada orang lain. Dan ya aku coba deh sharing-sharing tentang public speaking. Alhamdulillah itu jadi jalanku. Bisa ketemu sama banyak orang, bisa berbagi ilmu sama banyak orang dengan rentang usia yang bahkan banyak pesertaku itu adalah orang-orang ya rentang usianya jauh lebih dewasa gitu dibandingkan aku. Ada yang sudah orang tua, sudah bekerja. Tapi alhamdulillah ternyata memang benar ketika kita mencoba untuk mengubah cara bicara kita mencoba untuk memperbaiki cara komunikasi kita, bagaimana cara kita tampil di hadapan banyak orang, ternyata memang benar mengubah hidup dan jadi salah satu jalan kesuksesan juga bagi diriku. Walaupun saat ini alhamdulillah Allah memberikan banyak kenikmatan kepada diriku, walaupun misalkan kalau dibilang sukses, mungkin kalau menurut orang lain sukses ya, alhamdulillah semoga. Tapi masih banyak hal yang ingin aku sebarkan lagi, lebih banyak lagi. Dan salah satu jalan kesuksesan itu adalah ketika kita mulai untuk mengubah cara bicara kita. Kenapa terindah? Karena seseorang itu akan disegani, akan dikagumi dari bagaimana cara bicaranya. Saya selalu terkagum-kagum kepada orang yang pertama kali saya temui tapi berbicara dengan tertata, berbicara dengan rapi, berbicara dengan rasa. Saya kagum. Dan banyak orang-orang, misalkan role model teman-teman di bidang tokoh nasional, teman-teman kagum karena apa? Karena prestasi beliau, atau bahkan karena bagaimana beliau menyampaikan sebuah narasi yang beliau miliki kepada orang lain. Jadi kita akan dikagumi, akan disegani ketika kita punya gaya komunikasi yang baik, ketika kita punya gaya bicara yang baik, ketika kita menyampaikan sesuatu hal yang benar dengan penuh kepercayaan diri, bukan dengan insecure. Ya gak sih? Jadi, mulai dari ubah cara bicara. Ubah cara bicara itu yang tadi aku sampaikan, bukan mengubah suara, no. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain tuh jadi lebih mudah untuk dipahami. Jadi bukan hanya sekedar ucapan-ucapan belaka, tapi mengandung rasa. Ya kita tuh pengen loh, orang tuh yang asalnya gak bisa jadi bisa, yang asalnya gak tahu jadi tahu, yang asalnya gak semangat nih hidupnya jadi semangat. Wasilahnya karena kita, tapi takdirnya karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya guys. Jadi kalau kamu belum percaya, kalau kamu belum menemukan titik sukses semua itu di mana, bisa dimulai dengan bagaimana kamu mengubah dan memperbaiki cara bicara kamu. Kalau kamu sekarang masih banyak gak percaya dirinya, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Umur kita gak panjang teman-teman. Gak ada jaminan kita besok masih hidup ya. Selagi kita masih ada umur, maka mari kita maksimalkan waktu kita untuk memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki dari sekarang. Kalau belum percaya diri, ya kita percaya dulu terhadap diri kita sendiri. Karena Allah itu ngasih potensi kepada setiap manusia. Cuman PR-nya adalah bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri. Bagaimana cara kita membedah apa sih potensi kita. Ketika kita mengenali potensi kita bukan hanya sekedar untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Apa yang bisa kita berikan kepada orang lain? Apa yang bisa kita tinggalkan ketika kita sudah meninggal? Ya jangan sampai kita meninggal ya udah meninggal, gak ada yang terkena. Tapi buatlah sebuah karya yang walaupun kamu meninggal, karya itu akan tetap ada dan barangkali bisa jadi amal jariahnya kamu. Maka mulai dari memperbaiki gaya bicara, memperbaiki komunikasi, memperbaiki diri, memperbaiki mindset yang banyak overthinkingnya, yang selalu memikirkan
Penilaian orang lain mau sampai kapan? Hidup kamu itu milik kamu, bukan milik orang lain. Kenapa kamu berhenti karena penilaian orang lain? Yang bisa menentukan kamu sukses atau enggak itu adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain. Ketika ada orang yang menghujat kamu, ketika ada orang yang gak suka sama kamu, maka buktikan bahwa kamu bisa lebih sukses dari dirinya. Ya. Jadi yuk kita mulai untuk memperbaiki cara bicara kita. Belajar public speaking itu ternyata membuat aku banyak yang berubah ya. Jadi lebih bijaksana, amin. Jadi lebih dewasa dalam menyikapi sesuatu hal, jadi lebih asertif, jadi lebih mendengarkan dengan baik, pendengar yang baik. Dan ternyata ketika aku belajar public speaking, ilmunya bukan hanya untuk diriku saja ya, manfaatnya banyak banget. Bukan hanya tentang komunikasi antara aku dengan kamu, atau antara aku dengan kita di pekerjaan, di organisasi. Alhamdulillah, Allah mudahkan itu. Dan public speaking ini adalah skill yang bisa dipelajari oleh semua orang. Setiap orang bisa jago public speaking kalau ia mau belajar dan latihan. Tapi pertanyaannya, kamu mau atau enggak? Karena belajar public speaking itu prosesnya panjang. Gak hanya bisa 1 kali, 2 kali belajar, enggak. Seumur hidup. Latihannya itu seumur hidup. Semakin kita belajar, semakin kita merasa, oh ternyata komunikasi aku belum baik, aku harus perbaiki lagi. Oh ternyata komunikasi yang baik itu yang seperti ini. Gitu. Jadi mulai belajar public speaking. Dan menurutku belajar public speaking ini adalah investasi jangka panjang. Teman-teman belajar 1 kali atau 1 bulan dalam bootcamp, terus teman-teman praktekkan, implementasikan, praktekkan, latihan. Ini impact-nya tuh seumur hidup. Aku juga belajar dari pengalaman, ikut pelatihan, ikut lomba, gagal, coba lagi gagal, coba lagi. Hingga pada akhirnya pengalaman itu yang aku ambil pelajarannya, aku bagikan ke teman-teman. Dan ternyata ilmunya itu bisa kepake sampai sekarang. Bukan hanya sekedar ya ilmu belaka, ilmunya dulu. Aku lomba itu 2 tahun, 3 tahun yang lalu, tapi sekarang ketika ada teman-teman yang mau ikut lomba ceramah, misalkan lomba pidato, aku bisa coaching mereka. Alhamdulillah. Jadi ilmu, skill itu bukan suatu hal yang berat untuk dibawa-bawa. Kamu pelajari 1 kali dalam 1 pelatihan, kamu serius untuk latihan-latihan, itu bisa mengubah hidupmu. Biiznillah, dengan izin Allah pastinya. Karena kan kita cuma bisa berusaha ya. Kita bisa berusaha untuk mengoptimalkan setiap potensi yang Allah berikan kepada kita. Apa sih potensi kita? Kita optimalkan itu. Allah ngasih kesempatan kepada kita untuk bisa berbicara. Maka dengan lisan ini apa yang bisa kita berikan kepada orang lain? Bagaimana cara kita menyampaikan dengan baik kepada orang lain ketika kita tahu bagaimana tekniknya, bagaimana seninya, gitu. Jadi ini pilihannya ada di kamu. Kamu mau jadi orang yang biasa aja, atau kamu mau jadi orang yang sebaik-baiknya manusia di dunia ini? Yaitu apa? Memberikan kebermanfaatan lewat karya, memberikan kebermanfaatan lewat lisan yang kamu miliki, bukan hanya lisan, tulisan, dan lain sebagainya, gitu ya. Dan buat kamu semua, ini info menarik juga. Kalau kamu mau belajar public speaking bareng aku, insya Allah yuk kita menghebat, bertumbuh bersama. Aku ada kelas di hebatbersuara.id. Itu bootcamp online public speaking batch 4. Ini udah batch 4, kuotanya hanya untuk 25 orang aja. Dan aku akan ngajar teman-teman, akan ngebimbing sebenarnya teman-teman selama 1 bulan, selama 5 pertemuan. 1 minggu 1 kali, 1 pekan tuh 1 kali. Kita akan bertemu, akan belajar, akan mulai dari membedah kendala teman-teman tuh seperti apa, ekspektasinya seperti apa, hingga pada akhirnya teman-teman punya rasa kepercayaan diri untuk tampil di hadapan banyak orang. Teman-teman punya basic skill. Nanti kita akan belajar tentang MC, kita akan belajar juga tentang presentasi, kita akan belajar tentang teknik, dan pastinya yang terpenting, aku akan bedah teman-teman untuk memperbaiki mindset. Dan kita bareng-bareng belajarnya. Gak ada yang namanya senioritas guru, gak ada. Kita sama-sama belajar bersama-sama karena aku ingin teman-teman bertumbuh. Kalau kamu tertarik untuk ikut bootcampnya, kamu bisa kunjungi Instagram @hebatbersuara.id. Atau misalnya kamu lihat nih poster ini ada link pendaftarannya. Karena pendaftarannya akan ditutup kalau nggak salah tanggal 30 ya, tanggal 30. Dan sekarang lagi ada diskon teman-teman, harga aslinya, harga normalnya itu
299.000 untuk 5 kali pertemuan. Tapi alhamdulillah Hebat Bersuara lagi baik-baiknya ini ngasih diskon. Coba diskonnya teh ambiar ini mah, diskonnya tuh hampir 50% ya, 50% ya, 50% lebih. Harganya sekarang cuma 129.000 dan hanya untuk 25 orang. Kenapa teh dibatasi? Gak sebanyak-banyaknya, karena aku ingin lebih private, aku ingin monitoring bagaimana perkembangannya teman-teman. So, buat kamu yang ingin bertumbuh bersama, menghebat bersama bareng aku dan teman-teman Hebat Bersuara, jangan lupa ikut bootcamp online public speaking batch 4. Kamu bisa langsung kunjungi ya Instagramnya @hebatbersuara.id atau di Instagramku juga ada. Gitu. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman semuanya. Ketika ada kesempatan, jangan pernah ditunda-tunda. Kenapa? Karena penundaan itu adalah awal dari penyesalan. Kalau kamu sudah siap menyesal, silahkan untuk tunda. Tapi kalau kamu tidak siap untuk menyesal, maka segerakan. Apalagi hal-hal yang baik. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semangat terus. Aku yakin kamu bisa. Aku yakin kamu bisa sukses juga. Aku yakin kamu bisa jago public speaking. Maka gimana aku seyakin ini? Aku aja seyakin ini sama kamu. Masa sih kamu gak yakin sama diri kamu sendiri? Gitu ya. Semangat terus. Semoga Allah mudahkan setiap urusan kita. Semoga Allah sehatkan juga. Semoga Allah luaskan rezeki kita. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman ataupun bestinya kamu. Dan sampai jumpa insya Allah di pekan depan. Semoga Allah kasih umur panjang. Jangan lupa untuk saling mendoakan ya, satu dengan yang lainnya. Semoga Allah mudahkan segala hajat-hajat kita di tahun 2025. Terima kasih banyak guys. Sampai ketemu di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.